Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membicarakan tentang kenikmatan yang diberikan kepada Bani Israel dan supaya itu diingat ya dengan ketaatan, keimanan dan seterusnya. Sekarang ayat berikutnya masih berkaitan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Lan padha ngimanaken sira lan ngestokno sira kelawan kitab Quran kang wis anurunaken ingsun ing Quran ing atase Muhammad hale nyocoki lan muwafaqati ing kitab Taurat lan kang temurun marang Nabi Musa. Lan aja ana sira kabeh ya masyarul yahud iku wiwitane wong kang kufur lan angas kelawan Quran. Artinya hendaklah kalian beriman kepada dan membenarkan kitab Quran, kepada kitab Quran yang telah aku turunkan. Quran itu kepada Muhammad dalam keadaan cocok atau mupakat dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Lan ojo sira kabeh ya masyarul yahud iku wiwitane wong kang kufur. Dan janganlah kalian wahai orang Yahudi merupakan orang pertama yang tidak percaya kepada Quran. Moko dadi ana wong kang mburi nira iku manut ing sira. Dengan demikian maka orang yang datang kemudian itu akan mengikuti ketidakpercayaanmu kepada Al-Quran. Moko ana durakane iku tetep ing atas sira kabeh. Jadi dengan demikian kesalahan, kedurhakaan dari tidak percaya kepada Quran itu mereka terima juga karena mereka yang pertama kali. Kalian yang pertama kali, jadi kalian ikut mendapatkan dosa dari kedurhakaan itu. Lan aja padha ngurupaken sira kabeh kelawan pira-pira ayat ingsun ingkang ana ing dalam Taurat kang amartelaaken sifatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja kok urupaken kelawan bondo donya kang hina. Dan janganlah kau menukar ayat-ayatku yang ada di dalam Taurat yang menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kau tukarkan dengan harta benda dunia yang hina. Lan padha wedya sira kabeh ing ingsun, aja wedi sira kabeh marang liyaning ingsun, lan aja ana padha nyampuri sira kabeh ing barang kang hak kang wis den turunaken marang sira ing dalem Taurat kaya sifatnya Nabi Muhammad. Dan janganlah dan takutlah kamu kepada Allah, kepadaku, jangan takut kepada yang lain selain aku. Dan janganlah kau mencampurkan
hal yang benar yang sudah ada di dalam kitab Taurat seperti sifat Nabi Muhammad. Ojo sira campuri kelawan barang kang batil kaya tulisanira dhewe kang ngowahi ing sifate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah itu yang sudah jelas benar di dalam kitab Taurat itu kau campuri dengan hal yang tidak benar, ya, seperti tulisanmu sendiri yang mengubah sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat. Lan malih aja ngumpetaken sira kabeh ing barang kang hak saking sifate Nabi Muhammad kang kasebut ing dalam Taurat ing hale sira kabeh wis padha weruh kelawan sak temen-temene setuhune Nabi Muhammad iku nabi mursalun ing dalem akhir zaman. Dan juga jangan kau sembunyikan hal-hal yang sudah benar mengenai sifat Nabi Muhammad SAW yang tersebut di dalam kitab Taurat. Sedangkan kamu semua tahu bahwa dia Muhammad itu sungguh-sungguh Nabi yang diutus di akhir zaman. Jadi jangan lalu itu dicampur dengan atau disembunyikan sehingga orang tidak tahu. Yakni setuhune ahlu Taurat iku den perintahi kapurih iman kelawan Quran. Krana imane kelawan Quran iku iman kelawan Taurat. Maksud dari ayat itu adalah bahwa orang Yahudi yang mempunyai kitab Taurat itu sudah diperintah untuk beriman kepada Quran, ya, kepada Quran. Karena iman kepada Quran itu berarti iman kepada Taurat juga, gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan yang prinsip di antara keduanya. Semongso-mongso ora iman bil Quran, iya ora iman bil Taurat, krana wis kasebut ing dalam Taurat janjine Bani Israel Arab iman kelawan Quran kang den turunaken ing atase Nabi Muhammad bin Abdillah. Sifate kada wa kada. Ya. Jika kalian tidak beriman kepada Quran, maka artinya juga tidak beriman kepada Taurat. Karena sudah disebutkan di dalam kitab Taurat janji Bani Israel bahwa mereka akan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan, yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad bin Abdillah yang sifatnya begini-begini. Itu sudah disebut di dalam kitab Taurat. Krana iku Quran muafakat kelawan Taurat lan cocok kelawan Taurat ing dalam bab tauhidul ilah wa tauhidur rububiyah lan bab isbatul ba'ats. Karena Quran itu sesuai dengan Taurat, cocok di dalam di dalam hal yang membahas tauhidul ilah, pengesaan Tuhan yang disembah dan pengesaan Tuhan yang rububiyah, ya, Tuhan yang melindungi, yang mengembangkan, dan dalam bab isbatun ba'ts, menetapkan adanya hari pembangkitan. Arah mengkono ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibai." Lamun urip Nabi Musa mongko ora kuwasa ora angin manut marang syariatku. Karena sudah ada di dalam kitab Taurat penyebutan tentang Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka mau tidak mau dia akan mengikuti syariatku. Lan ono sira kabeh ma'syarul yahud, wiwitane wong kang iman kelawan Quran, wong kang mburi nira iku manut marang sira lan aja ana padha ngurupaken sira kabeh ya ulama al-yahud ayate Taurat kang mertelakaken sifate Nabi Muhammad, aja sira urupaken kelawan donya kang ina.
Dan jadilah kalian, wahai orang-orang Yahudi, merupakan orang-orang yang pertama. Jadilah kalian orang-orang yang mula-mula beriman kepada Quran. Nanti orang yang di belakangmu akan mengikuti saja. Janganlah kalian menukar, wahai ulama Yahudi, ayat Allah yang ada di dalam Taurat yang menyebutkan sifat Nabi Muhammad. Itu jangan ditukar dengan dunia yang hina. Krono asale iki ayat nuzule marang Ka'ab bin Ashraf. Karena ayat ini awalnya sabab nuzulnya itu berkenaan dengan seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Al ulama minal Yahudi lan kepala Yahudi, seorang ulama Yahudi dan seorang pemimpin Yahudi. Kelakuane ulama Yahudi iku saben-saben tahun oleh pangan saking wong awame syai'am makluma, rupa arta ana, rupa sawah ana, rupa kebo sapi wedhus. Ya. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi kita di sini ya. Jadi kebiasaan atau ya orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi itu setiap tahun memperoleh makan atau memulai imbalan dari orang awamnya sesuatu yang tertentu ya, dalam jumlah tertentu berupa harta, berupa uang atau sawah atau kerbau, sapi dan kambing ya. Tentu kalau di Madinah tidak ada sawah ya, jadi ini disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Moko dadi kuwatir lamun mertelaken lan nyeritakaken ing sifate Muhammad, moko yakti padha iman kelawan Muhammad lan iman kelawan Quran, moko lamun mengkono moko pot lan ilang ngrangsume wong awam lan fityae awam rupa arta lan rupa sawah lan kebo sapi. Nah, jadi karena itu kalau mereka khawatir kalau menyebutkan, menceritakan sifat Nabi Muhammad, jangan-jangan lalu nanti orang-orang Yahudi percaya kepada Nabi Muhammad dan iman kepada Quran. Padahal kalau begitu berarti mereka kehilangan penghasilan, mereka kehilangan rangsumnya ya, atau gajinya dari orang awam, dan fidyahnya juga yang berupa uang, sawah, kebo sapi, kerbau sapi. Mongko dadi den owahi sifate lafate Taurat kang mertelaken sifate Muhammad kaya huwa marfu'ul qamati abyadul launi musyarraban bil humrah. Mongko den owahi huwa tawilul qamati aswadul launi azraqul ainain. Maka ya mereka ubah itu gambaran mengenai Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat. Misalnya di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah marfu'ul qamah. Marfu' itu artinya tinggi, yang tingginya itu tinggi yang tidak tinggi sekali ya, tinggi begitu saja. Marfu'ul qamah, tinggi. Posturnya itu tinggi. Kulitnya putih semu itu sedikit kemerah-merahan mungkin begitu. Lalu itu diubah dengan jangkung ya. Kalau marfu itu tadi tinggi yang normal lah, tinggi yang bagus. Tapi kalau menjadi tawilul qamah itu tinggi yang berlebihan. Aswadul launi yang hitam kulitnya dan biru matanya, jadi diubah. Oleh mangkono iku krana arah kuwatir pote sawah lan arto. Ya, mereka melakukan itu karena khawatir jangan-jangan nanti sawah dan hartanya itu menjadi lepas gitu ya. Iki ayat ora kok khusus marang Yahudi wae, ora balik ngumum marang mukminin bil Qur'ani ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tidak hanya khusus untuk Yahudi saja, melainkan umum juga untuk
orang-orang mukmin umat Muhammad. Artinya di dalam umat Muhammad pun mungkin juga terdapat orang-orang yang mengubah atau menyembunyikan apa yang ada di dalam kitab karena khawatir nanti kalau dibuka itu akan kehilangan penghidupan, ya, kehilangan pendapatan mungkin. Lan kasebut ing dalam Zadah al-Baydawi maknanya iki ayat disebutkan di dalam Imam Zadah, ya, nama orang, nama ulama al-Baydawi, maksudnya syarah dari ulama alim yang bernama Zadah atas kitab Baydawi. Baydawi itu tafsir, ya. Tafsir Baydawi itu disyarahi oleh Imam Zadah. Maknanya iki ayat jadi tersebut di dalam kitab Zadah al-Baydawi, syarahnya Zadah atas kitab tafsir Baydawi mengenai makna dari ayat ini. Ojo ono podo ngalap upah sira kabeh ing atase olaira muruk kitabullah. Jadi di situ disebutkan bahwa janganlah kau minta upah dari mengajarkan kitab Allah. Kasebut ing dalam kitab kang awal-awal, ya bena Adam alim majanan kama ulimta majana. Disebutkan dalam kitab-kitab yang awal, wahai anak Adam, ajarilah orang dengan gratis sebagaimana kamu diajari secara gratis. Lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Ini diterjemahkan, sapa wonge bebinau ilmu nafi' hale ginawi amrih kelawan ngilmune wajhullah, oleh ngaji iku ngilmu krana arah ginawe amrih donya, mongko ora nemu wong iku kabeh ing ambune swarga besok dina kiamat. Intaha. Barang siapa belajar ilmu nafi. Ilmu nafi itu istilah dalam di dalam tradisi Islam, ilmu yang berguna untuk menyelamatkan diri kita dari nanti di akhirat. Ilmu nafi yaitu ilmu yang biasa yang dengannya dicari atau yang hakikatnya ilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ikhlas kepada Allah, untuk mendekati Allah. Jadi kalau ada orang mencari ilmu yang hakikatnya ilmu itu adalah untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, tetapi orang itu mengajinya, mempelajarinya untuk memperoleh dunia, maka nanti orang itu tidak akan mendapatkan baunya surga di hari kiamat. Nah, ini memang ada persoalan, ya. Kalau demikian, bagaimana dengan orang-orang yang mengajar di pendidikan di perguruan tinggi agama, di perguruan agama, di madrasah dan seterusnya? Apakah mereka tidak boleh mendapatkan upah? Ya, ini persoalan yang berbeda dengan itu tadi. Kelihatannya ketika para ulama dulu mengatakan bahwa orang tidak boleh mengajar agama untuk mendapatkan upah, atau orang tidak boleh memperoleh upah dari mengajar agama, itu karena mengajar agama itu merupakan kewajiban keagamaan, mungkin begitu, bagi fardu kifayah, bagi orang-orang yang pintar, bagi orang-orang yang punya pengetahuan. Sementara kebutuhan kehidupan mereka tercukupi dengan hal-hal lain selain mengajar itu, atau mengajarnya itu hanya mungkin kalau sekarang part time, ya, sebagian dari waktunya dipakai untuk mengajar, sedangkan waktu yang lain dipakai untuk mencari nafkah. Nah, sekarang guru-guru madrasah, guru-guru
perguruan tinggi agama, itu kan waktunya memang dikhususkan, waktu dihabiskan untuk mengajar. Jadi kalau mereka mendapatkan nafkah dari itu, ya semestinya tidak menjadi masalah. Hanya memang di sini ada dua kepentingan mengajarkan agama dan kepentingan mencari nafkah dengan itu. Ya, kalau kedua-duanya digabungkan itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau orang mengajarkan agama lalu tujuannya semata-mata untuk memperoleh nafkah, memperoleh keuntungan duniawiyah, memperoleh jabatan dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Kaya golibe iki zaman wong kang thalabatul ilmi, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, kalamullah oleh ngaji iku ngilmu krana arep ginawe magang ratune krana amrih sawah lan arta utawa derajat. Ya, seperti pada umumnya masa sekarang, masa ketika buku ini ditulis akhir abad ke-19, ya sampai sekarang juga. Pada umumnya orang mencari ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tasawuf, usuluddin, tasawuf dan ilmu tafsir kalamullah itu untuk magang ya, kepada rajanya agar memperoleh sawah atau harta atau derajat ya. Nah, kalau semata-mata hanya itu, maka itu tidak boleh. Utawi oleh ngaji krana arah ginawe khidmatu zalim wal fajir iku kabeh lamun weruh gurune yen nganggo nganggo sejane mongko haram ing atase guru ngurui wong kang thalabul ilmi kang mengkono sejane krana hukume kaya aweh pedang linggis marang qati utorik utawa marang sarik. Hakadha qalahul Ghazali. Jadi orang mengaji, mempelajari agama untuk memperoleh kecakapan guna mengabdi kepada orang zalim, orang yang banyak berbuat dosa. Itu kalau gurunya tahu tentang tujuan itu, maka mestinya gurunya juga tidak boleh mengajari orang yang belajar ilmu dengan tujuan seperti itu. Karena hukumnya orang guru yang mengajar orang seperti itu, hukumnya itu seperti orang yang memberikan senjata kepada perampok atau kepada memberikan alat untuk membobol rumah kepada pencuri. Demikianlah pendapat Al-Ghazali. Lan misale kaya mengkono wong kang padha muruh ing ilmu nafi' sejane ing dalem atine supaya oleh pangkat antarane wong akeh utawa supaya bisa kongkon marang ba'dul muridin utawa supaya gampang sekabehane maksude sebab wis dadi guru utawa oleh murah yen tetuku utawa den eringi menungso akeh nalikane ana ing persamuan majelise. Demikian juga orang yang mengajar ilmu nafi', artinya ilmu agama, dengan tujuan supaya memperoleh pangkat di antara orang banyak, atau agar bisa menyuruh banyak orang, ya murid-murid, atau supaya mudah semua tujuannya karena sudah menjadi guru atau mendapatkan harga murah ketika berbelanja ya karena sudah jadi guru atau dan eringi itu ya berwibawa di antara banyak orang ya orang sungkan disungkani orang ketika pada pertemuan majelis iku kabeh dadi mahrum saking thawabul akhirah ilang percuma pengajine lan pamuruke. Dengan demikian kalau itu orang itu tidak akan mendapatkan pahala di akhirat nanti, percuma saja pengajiannya dan belajarnya.
Lan mangkono ikulah holibi kelakuane Yahudi Nasrani. Demikian itulah pada umumnya kelakuan orang Yahudi dan Nasrani. Mongko kita kabeh umat Muhammad ora wenang tiru-tiru rupane kelakuane Yahudi utawa Nasrani. Nah, kita umat Muhammad ya tidak boleh meniru-niru kelakuan dari orang Yahudi dan Nasrani. Lan malih aja nyampuri sira kabeh ing barang kang hak kaya sifat Muhammad kang kasebut ing dalam Taurat. Aja sira campuri kelawan batil, kelawan tulisanira dhewe, kelawan ngowahi sifat Muhammad tawilul qomah aswadul laun. Ya, ini mengulangi yang tadi, jangan dicampurkan hal yang sudah benar dengan yang tidak benar, yaitu seperti sifat Nabi Muhammad yang sudah ada dalam Taurat dicampur dengan tulisan kalian sendiri dengan mengubah sifat Muhammad tadi tentang jangkung dan berwarna hitam. Iki ayat umum ora kok khusus Bani Israil wae. Balik wajib ing atase umat Muhammad Arab ora nyampuri barang kang hak kaya agama Islam lan iktikad kang hak. Aja kok campuri kelawan agama Nasrani utawa Yahudi utawa jahiliyah kaya golibe iki zaman pengakune Islam, lakune Islam tetapi itikad kufur, utawa nyampuri kelakuane Islam kelawan kelakuane Islam kelawan penganggo Yahudi utawa Majusi, mongko ati-ati sira. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk Bani Israil saja, tetapi berlaku untuk umat Islam juga. Karena itu wajib orang Islam itu tidak mencampurkan barang-barang yang benar mengenai agama Islam, berupa etikat yang benar, jangan dicampur dengan agama Nasrani atau Yahudi atau jahiliyah, sebagaimana umumnya zaman ini. Ngakunya Islam, tingkah lakunya Islam, tetapi etikatnya etikat kufur, etikat kafir, atau mencampuri kelakuan Islam dengan pakaian Yahudi atau Majusi. Maka berhati-hatilah kalian semua. Demikianlah untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.